Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat-sehat selalu ya. Untuk presensi pada kali ini, Ibu akan melakukannya di kolom komentar. Kalian bisa komen di video ini dengan cara ketik nama kalian dan nomor absen kalian. Nanti Ibu akan merekapnya menjadi satu. Gimana nih, kalian udah pada semangat belum untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jika belum, Ibu ada satu SBK yang menarik dan seru. SBK-nya gampang banget, yaitu tepuk semangat. Kalian pasti udah gak asing lagi dong dengan tepuk semangat ini. Caranya gampang banget ya teman-teman. Ketika Ibu bilang tepuk semangat, semangat, jembalet telet, asik telet, asik telet, asik. Yeay, seperti itu teman-teman, mudah bukan? Nah, sekarang kita bersama-sama ya. Tepuk semangat, semangat, jembalet telet, asik telet, asik. Yeay, gimana nih, kalian udah pada semangat belum? Gue harap udah ya, dan siap untuk menerima materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk materi inti, Ibu mau mengingatkan kepada kalian ya terkait game yang Ibu buat di pertemuan sebelumnya. Kalian masih ingat kan dengan koin-koin yang kalian kumpulkan di pertemuan minggu lalu? Itu bisa diakumulasikan dengan pertemuan sekarang ya teman-teman. Untuk kemarin kan kita bisa tanya jawab langsung di kelas. Nah, untuk sekarang kita bisa saling interaksi di kolom komentar. Kalian bisa menjawab segala pertanyaan yang Ibu berikan melalui kolom komentar. Nah, Ibu ada pertanyaan nih. Minggu lalu itu kita udah mempelajari apa ya? Ada yang masih ingat? Kalian bisa jawab di kolom komentar dengan mengetikkan jawaban kalian. Nanti Ibu akan cek satu persatu. Dan nantinya pasti akan dapat koin tambahan yang bisa ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang menilai tema dan suasana dalam teks puisi, juga musikalisasi puisi secara kreatif. Itu ya teman-teman materi yang udah kita pelajari di minggu lalu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Pernahkah kalian membaca atau menulis resensi buku? Jika pernah dan belum, kalian bisa jawab di kolom komentar ya. Nanti Ibu akan bahas di kelanjutan video ini. Sebelum masuk inti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan memahami isi puisi dalam buku antologi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan atau cara menulis resensi buku antologi puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menulis resensi buku antologi puisi dengan urutan yang runtut dan menggunakan bahasa yang logis serta santun. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan pagi hari ini ya teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung jawab di kolom komentar juga ya teman-teman. Pertanyaannya, menurut kalian apa pengertian dari resensi? Sembari kalian mengetik jawaban kalian di kolom komentar, Ibu akan menyampaikan apa itu pengertian dari resensi. Resensi adalah sebuah tulisan yang mengulas mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku, antologi, novel, seperti itu ya teman-teman. Resensi bisa ditulis untuk menyampaikan kepada para pembaca apakah hasil karya atau buku itu patut mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak.
Unsur-unsurnya mencakup judul, identitas buku, pendahuluan, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Evaluasi di sini bisa dimaksud dengan kelebihan, kekurangan, kritik, atau saran yang dapat kalian sampaikan di buku ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman, apa saja urutan dari menulis resensi buku? Kalian bisa menjawab pertanyaan ini ketika kalian membaca buku teks pada halaman 256 sampai 263. Nah, sembari kalian membaca di buku teks, Ibu akan menjelaskan tentang urutan dari menulis resensi buku. Yang pertama, kalian bisa memilih antologi puisi yang nantinya akan kalian resensi. Pilihlah kumpulan puisi yang menarik, berkualitas, dan belum pernah diresensi. Yang kedua, bacalah dengan seksama secara umum dan rinci. Secara umum, itu dapat kalian baca dari daftar isi, kata pengantar, sampul buku, dan bagian yang lainnya secara sekilas. Jika secara rinci, kalian bisa membaca keseluruhan isi buku dengan seksama. Yang ketiga, pahami dan kaji secara mendalam isi buku antologi puisi. Kajian ini dapat dilakukan melalui analisis terhadap unsur bentuk dan unsur makna. Yang keempat, tulislah informasi penting yang kalian dapatkan yang ada di dalam buku, yaitu tentang identitas umum buku, judul resensi yang menarik, membuat ringkasan buku antologi, menulis hal unik dan menarik dari buku yang kalian resensi, menuliskan manfaat buku, menuliskan kekurangan dan kelebihan dari buku, memberikan kritik dan saran, dan membuat simpulan atau penutup. Untuk yang kelima, susun dan kembangkanlah informasi penting yang telah kalian catat di poin keempat tadi. Buatlah menjadi bentuk resensi yang utuh. Yang keenam, lakukan revisi tulisan jika ada kesalahan atau kekeliruan. Jadi, dengan urutan ini, kalian bisa menulis resensi yang baik dan benar. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan ya teman-teman. Untuk tugas di rumah, kalian bisa membuka buku teks pada halaman 256. Tugasnya yaitu, kalian pilih satu buku antologi puisi yang bisa kalian dapatkan di perpustakaan maupun di internet dengan cara mengunduhnya. Tulislah sebuah teks tanggapan dalam bentuk resensi buku antologi puisi yang telah kalian pilih. Jadi, kalian nanti membuat satu resensi buku tentang antologi puisi yang telah kalian pilih. Kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini yaitu menulis resensi buku antologi puisi menuntut pemahaman yang menyeluruh terhadap isi buku serta kemampuan mengungkapkan penilaian secara logis dan kritis. Dalam proses ini, pembaca diharapkan mampu menganalisis unsur bentuk dan makna puisi, mengidentifikasi keunikan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan buku, serta menyampaikan kritik dan saran secara seimbang. Kesimpulan yang ditulis harus mampu merangkum pandangan terhadap keseluruhan isi buku dan memberikan rekomendasi apakah buku tersebut layak dibaca serta siapa yang menjadi sasaran pembacanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks argumentasi. Kita akan membahas tentang cara menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, serta menemukan kalimat fakta dan kalimat opini di dalam teks argumentasi. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Kalian tadi sudah menjawab di kolom komentar. Nah, nanti Ibu akan merekapnya dan nanti ketika kita bertemu di kelas, Ibu akan menyampaikan siapa saja yang akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Jika kalian ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan,
Kalian bisa menghubungi Ibu melalui nomor pribadi Ibu atau bisa di kolom komentar dengan mengajukan langsung pertanyaannya. Nanti Ibu akan jawab langsung di kelas ya teman-teman. Cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam Ibu berucap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.